Halo, selamat datang kembali di channel Dapur Dentis. Kali ini aku bikin waffle bread dua versi, yaitu dengan tepung protein tinggi dan tepung gandum. Di sini aku pakai 100% tepung gandum tanpa campuran tepung putih. Ini bahan untuk membuat lembaran coklatnya. Pertama-tama, lelehkan dulu butter dan coklat. Aku menggunakan microwave. Lalu campurkan semua bahan kering, aduk sebentar. Masukkan susu dan lelehan coklat, aduk rata. Terakhir, masukkan putih telur, aduk hingga tercampur semuanya. Panaskan di api kecil sambil diaduk sampai adonan coklatnya tidak ada yang lengket di panci. Nah, ini sudah tidak ada adonan yang lengket atau nempel di panci. Matikan kompor dan biarkan adonannya dingin. Setelah dingin, pindahkan ke dalam plastik dan bentuk 22 x 14 cm. Adonan coklatnya aku bagi dua, satunya untuk roti gandum. Lakukan hal yang sama dan bentuk 22 x 14 cm. Kemudian simpan di freezer 2-3 jam agar lebih set. Selanjutnya kita bikin adonan roti dengan tepung protein tinggi.
Pertama, masukkan tepung, gula, lalu ragi, telur, dan susu. Aduk dengan kecepatan rendah. Karena tepungnya tidak bisa tercampur rata semua, aku bantu aduk manual. Kemudian lanjut aduk di mixer. Masukkan garam dan butter. Aduk kembali adonan hingga kalis. Untuk resep ini, adonannya memang lengket ya. Jadi jangan khawatir tidak kalis. Yang penting sudah tercampur rata, adonan terlihat halus. Kemudian lakukan tes window pane. Lakukan tes window pane. Di sini tangannya aku olesi minyak ya. Nah, ini adonannya ketika dites window pane, ditarik elastis, tipis dan menerawang. Pindahkan adonan ke dalam wadah yang sudah diolesi minyak dan rest selama 1 jam atau double size. Sambil menunggu adonan pertama di rest, kita lanjut bikin adonan roti dengan tepung gandum. Masukkan tepung, gula, ragi, susu dan telur. Garam dan butter harusnya dimasukkan terakhir ya. Di sini aku lupa karena buru-buru. Mixer di kecepatan rendah sampai adonannya kalis. Adonannya sempat aku simpan di lemari es kurang lebih 10 menit agar lebih cepat kalis. Setelah di resting di lemari es, aduk kembali dengan mixer kurang lebih 15 menit. Kemudian lakukan tes window pane.
Pindahkan ke wadah yang sudah diolesi minyak dan rest selama 1 jam atau double size. Taburi sedikit tepung di alas kerja, dan setelah adonan pertama mengembang 2 kali lipat, lakukan teknik folding seperti croissant. Jika adonan terasa lengket, boleh taburi tepung di atasnya. Di sini aku potong segitiga 5 kali 22 cm. Tetapi bentuknya kurang bagus. Hasilnya jadi lebih tebal dan kecil-kecil karena terlalu panjang. Kalau mau lebarnya 5 cm, sebaiknya panjangnya dikurangi jadi kurang lebih 15 cm.
Nah, ini yang tadi aku jelasin. Bentuknya kurang bagus, kecil-kecil dan tebal di tengah. Bentuknya mirip apa ya? Kayak gasing ya. Kita lanjut adonan kedua, yaitu adonan dengan tepung gandum. Lakukan teknik folding yang sama. Adonan yang kedua aku potong selebar scraper yang lebarnya kurang lebih 9 cm kali tingginya 22 cm. Bentuknya lebih rapi dan lebih bagus. Ini adonan kedua, bentuknya bagus ya. Ini roti pertama dengan tepung protein tinggi setelah mateng. Walaupun bentuknya seperti gasing, rasanya tetap enak loh. Dan ini roti dengan tepung gandum. Ini yang besar roti gandum, ini yang kecil roti tepung protein tinggi. Yuk coba kita potong. Pertama dari roti tepung protein tinggi. Ketika dipotong rotinya lembut sekali. Nah, ini bagian dalamnya. Hasil rotinya lembut loh. Ketika dipencet rotinya nembal ya. Selanjutnya kita potong roti gandumnya. Saat dipotong rotinya juga lembut sekali. Bagian dalamnya ini, bagian dalamnya itu lembut dan ketika dipencet rotinya juga membal.
Antara penggunaan tepung protein tinggi maupun tepung gandum, hasilnya sama-sama bagus. Roti yang dihasilkan sama-sama lembut, tapi saya lebih suka yang roti gandum karena saat dimakan wangi sekali gandumnya. Ini roti hari ketiga yang saya simpen dalam box tertutup dan roti sudah dipanaskan sebelumnya. Dan rotinya masih tetap lembut sampai hari ketiga. Saat dipotong, roti gandum ini masih tetap lembut. Nah, lihat kan, rotinya masih lembut ketika dipencet. Yang ini roti tepung protein tinggi, tetap masih lembut ya. Coba tes satu roti lagi deh. Yang ini aku salah arah potong rotinya. Jadi bagian dalam bukan melingkar, tetapi coraknya seperti marmer. Tetap bagus kok, roti juga masih lembut. Jadi roti gandum pun sama lembutnya dengan roti tepung protein tinggi. Cobain ya resepnya. Thank you for watching.